Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di acara SK Innovation 2023 yang ketiga, Sabtu 29 Juli 2023. Yang terhormat, Kak Fauzan Aulia selaku Ketua Umum Himasisko. Yang saya hormati Kak Muhammad Zidan Arkan selaku instruktur pada hari ini, dan para peserta yang telah hadir dalam acara SK IT Innovation 2023. Puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas berkah rahmat, nikmat, dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam tatap maya pada pagi hari ini, dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam tak lupa juga kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi Agung kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Baiklah, sebelum memasuki rangkaian acara pada pagi hari ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Isbatu Dinia selaku Master of Ceremony pada pagi hari ini. SKIT Innovation 2023 yang ketiga mengusung tema Crafting Interaktif Website Full Stack Web Development. Pesatnya perkembangan teknologi digital dan juga akses internet menghadirkan inovasi dari berbagai bidang termasuk bidang pendidikan dan teknologi. Pemanfaatan inovasi yang ada sesuai dengan implementasinya dapat memperkuat keterampilan dan juga kecakapan manusia. Selanjutnya saya akan membacakan susunan acara pada hari ini, yaitu pembukaan, pembacaan doa, kata sambutan oleh Ketua Pelaksana, kata sambutan oleh Ketua Himasisko, pembacaan CV narasumber, penyampaian materi, sesi tanya-jawab, dokumentasi, dan juga penutup. Langsung saja kita buka acara pada hari ini, agar acara berlangsung dengan lancar dan bermanfaat bagi kita semua. Marilah bersama-sama kita memulai acara ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu pembacaan doa yang akan dipandu oleh Saudara Muhammad Razel Miroza. Kepada Razel, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji hanya bagi Allah yang telah memberi kesempatan kepada kita untuk berkumpul dalam acara ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatnya. Ya Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini, kami mohon limpahan rahmat dan keberkahan-Mu untuk menyertai setiap langkah dan momen dalam acara kami pada pagi hari ini. Berikanlah keberkahan pada acara ini agar segala tujuan dan aktivitas yang kami lakukan di dalamnya mendapat ridha-Mu. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan yang benar dan bimbinglah kami untuk selalu berbuat kebaikan dalam setiap kesempatan dalam acara ini. Jadikanlah acara ini sebagai sarana untuk meningkatkan ilmu, mempererat tali silaturahmi, serta memperluas manfaat bagi semua peserta. Ya Allah, jadikanlah acara ini sebagai bentuk ibadah kami kepadamu, angkat derajat kami dengan ilmu yang bermanfaat dan amal soleh yang kami peroleh dari acara ini. Semoga apa yang kami peroleh dari acara ini menjadi ladang pahala yang terus mengalir. Sana fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Subhana rabbikal rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, yaitu kata sambutan dari Ketua Pelaksana, Zahra Maharani. Kepada Zahra, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita ucapkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat dan juga kesehatan, sehingga kita dapat berkumpul di Zoom meeting pada kesempatan kali ini dalam rangka bootcamp kelas SKIT Innovation yang ketiga. Yang terhormat Kak Fauzan Aulia selaku Ketua Himpunan Mahasiswa Sistem Komputer, yang saya hormati Kak Muhammad Zidan Arkan selaku instruktur pada hari ini, yang saya hormati para peserta dan seluruh Panitia Pelaksana SKIT Innovation 2023. Selamat datang kepada seluruh peserta yang telah hadir dalam acara bootcamp kelas SKIT Innovation. Seperti yang sudah dijelaskan,
Sebelumnya, bootcamp kelas ini diadakan sebanyak 3 kali dengan materi yang sama, yaitu mengenai pembuatan website. Dan hari ini merupakan bootcamp kelas yang terakhir untuk SKIT 2023. Adapun materi untuk hari ini yaitu front-end development. Mohon untuk seluruh peserta bisa menyimak penjelasan dari instruksi dengan baik, serta menaati tata tertib yang ada. Harapannya dengan diadakan bootcamp kelas ini dapat menambah pengetahuan dan keterampilan kita semua, yang mana bisa bermanfaat di masa yang mendatang. Last but not least, saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh panitia yang telah berkontribusi sehingga acara kita dapat terlaksana pada hari ini. Demikian sambutan dari saya selaku Ketua Pelaksana SKIT Innovation 2023. Apabila terdapat kesalahan kata yang kurang berkenan di hati teman-teman sekalian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kepada Allah, saya mohon ampun. Selanjutnya, saya kembalikan ke MC. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Zahra atas sambutannya. Selanjutnya yaitu kata sambutan dari Ketua Himasisko, Kak Fauzan Aulia. Kepada Kak Fauzan, dipersilakan. Baik, terima kasih sebelumnya. Saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Alhamdulillah wa bihi nasta'in al-din. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Marilah kita sama-sama panjatkan puja dan puji kehadirat Allah karena telah memberikan kita kesempatan dan juga kesehatan sehingga kita dapat hadir pada hari ini di pagi yang cerah ini dalam rangka SKIT Bootcamp Session 2020 di last bootcamp ataupun yang terakhir. Dan juga tak lupa sholawat berlah sama-sama kita junjung tinggikan ruh junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang syafaatnya di kemudian hari nanti. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya karena sudah menyiapkan acara ini dari awal hingga akhir, dan pada hari ini insya Allah kita akan melaksanakan yang terakhir kalinya, yang dalam hal ini development. Dan juga terima kasih kepada Zidan Arkan selaku instruktur karena telah ilmunya dari bootcamp sampai yang sekarang ini terakhir. Dan juga terima kasih peserta yang telah menyempatkan hadir dan waktunya untuk sama-sama mengikuti bootcamp kita dan acara pada hari ini. Sedikit yang mau saya sampaikan kepada teman-teman semua, berhubung karena ini adalah bootcamp yang terakhir, kategori full stack development, yang dimana semoga setelah mengikuti bootcamp ini, seminimalnya kita bisa membuat website untuk portofolio kita sendiri. Jadi diharapkan kepada teman-teman semua, benar dari awal hingga akhir, ataupun yang ketinggalan dari materi bisa melihat recordnya yang akan diberikan panitia. Nah, semoga SKIT Innovation ini bermanfaat dari semoga kita bisa dan bermanfaat untuk membuat portofolio sebagai pegangan kita untuk melamar pekerjaan di kemudian hari nanti ataupun di masa depan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan baik dari panitia maupun saya sendiri, karena itu adalah hal-hal yang tidak bisa disebut dari kesalahan. Sekali lagi ucapkan mohon maaf dan terima kasih yang sebesar-besar. Akhiri, wassalamualaikum. Baik, terima kasih Kak Fauzan atas penyampaian kata sambutannya. Selanjutnya yang kita tunggu-tunggu yaitu penyampaian materi dari Kak Zidan selaku instruktur pada pagi hari ini. Kak Zidan merupakan mahasiswa Teknik Informatika angkatan 2021, di mana Kak Zidan ini telah memiliki segudang prestasi dalam proses karir pendidikannya. Sebelum Kak Zidan menyampaikan materi, saya akan membacakan CV dari Kak Zidan terlebih dahulu. Muhammad Zidan Arkan, Front-End Developer, Summary. A front developer
The focus website development with an emphasis on user experience and performance, capable of creating device responsive website. Constantly make an effort to comprehend the needs of your clients. Experience. Tekpo website full stack October 2022 to November 2022. Create a website is utilized for national level technology competition. CodeIgniter version 3, MySQL, and cPanel are the technologies used. PHP and JavaScript are the programming language used. Shopfilm website front end November 2022 to December 2022. Turn UI UX design into a front end website by utilizing JavaScript libraries such as React.js and Bootstrap. Web page for a movie studio. Community. The Google Developer Student Clubs 2022, 2021 to 2023. Front-end developer member, front-end developer core team. Skill, HTML, CSS, and JavaScript. React.js, Astro.js, Svelte.js, Node.js, MongoDB, MySQL, Tailwind, CSS, Bootstrap. Nah, itulah tadi CV dari Kak Zidan. Selanjutnya, pada Kak Zidan boleh langsung menyampaikan materi yang akan dipresentasikan. Oke, makasih. Ntar aku selesai dulu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Jadi kita bakal melanjutkan lagi pelajaran kita. Dimana kita kemarin udah belajar tentang back-end, sudah belajar tentang front-end juga. Mungkin untuk yang baru join aku kasih review singkat ya untuk apa aja yang udah kami pelajari selama 6 pertemuan jatuhnya 6 pertemuan ini. Jadi pertama tuh belajar HTML kita sama JavaScript. Ini masih simpel sih sebenarnya karena cuma ngeliatin aja gimana kode HTML, terus penggunaannya gimana, habis itu untuk CSS sendiri itu gimana cara nerapinnya di HTML itu sendiri dan untuk apa fungsinya. Kemudian untuk JavaScript sendiri, mungkin untuk seri ini, untuk backend juga kemarin kita nggak bakal pakai DOM. Nanti kita bakal lihat ada namanya field templating untuk itu. Nah, itu kita yang penting itu tentang function ya, function, variabel, dan tipe data, terus operator, kondisi dan perulangan, dan yang lain sebagainya, kecuali DOM sih. Karena untuk buat DOM sendiri, di sesi kita kali ini di full stack itu bakal ngabisin banyak waktu. Jadi kita bakal pakai field templating namanya. Oke, mungkin untuk backend sendiri, itu kemarin kita udah belajar tentang API, kita udah belajar tentang middleware, cara pakai middleware menggunakan Express, terus kita juga udah sempat buat sebuah API sederhana, aplikasi kontak kemarin. Nah, jadi untuk kali ini kita bakal bersama-sama belajar untuk buat sebuah aplikasi news menggunakan masih sama sih backend-nya. Jadi kalau kalian udah ngikutin backend yang kemarin, berarti nggak perlu download hal yang lain, kecuali npm install aja. Jadi oh ya, mungkin kalau yang baru join juga, kalau belum ada npm silahkan download. Ya, aku kasih link. Tes. Nah, itu udah aku kirim. Dia balik ke materi lagi ya. Jadi ya aku asumsiin kalian udah download npm semua ya, biar kita nggak perlu sering nunggu lagi. Jadi kalian boleh buka folder kalian, terus buka VS Code kalian. Jadi di sini aku bakal pakai VS Code. Nah itu silakan buka folder baru. Di sini aku udah buat news app. Aku tutup dulu ini. Terus kalian buka terminal kalian. New terminal ini. Klik aja. Terus ketika ntar aku besarin npm ini. Ntar aja. Di sini aku bakal ganti jadi app.js. Terus komen biarin gitu. Story keywords motor. Oke. Nah, nanti aku jelasin singkat lagi untuk package sendiri ini bakal tracking ya semua npm install yang udah kita
kita download semua npm install library maupun framework yang kita pakai di Node.js itu sendiri, itu bakal disimpan di sini di tracking. Kecuali kalau kalian pakai Node.js versi lama di bawah versi 8, itu nanti untuk npm installnya sendiri kalian harus namain save. Jadi npm install kayak save gini. Tapi karena aku yakin kalau kalian baru mau install, itu kalian udah di atas 8 versinya. Jadi langsung aja install gitu. Mungkin pertama-tama kita install dulu ya apa Express-nya, karena langsung mau kita pakai. Mungkin itu juga untuk struktur foldernya sendiri itu bakal agak sedikit beda sama kita kemarin, karena aku prioritasin untuk hubungan antara front end sama back end aja. Jadi untuk hal itu mungkin kayak environment itu kita nggak pakai sama kemarin apa ya, port ya, pakai environment port itu npm install itu kita nggak bakal pakai juga. Jadi kita cuma pakai 3 EJS untuk hari ini. Kita pakai 3 paket aja, EJS, Express sama NodeMon. Nanti aku jelasin sedikit lagi untuk 3 hal itu. Terus kalau aku saranin kalian kalau punya GitHub ya, buat dulu git ignore-nya. Jadi node modules ini yang ada di folder ini jangan sampai kalau kita pakai GitHub atau pakai Git, jangan sampai kita upload karena ini besar. Untuk biarin dari sisi user sendiri yang pakai GitHub kita nanti yang downloadnya, tinggal masukin aja node modules. Jadi nanti ini bakal mastiin kalau node modulesnya nggak bakal diinstal oleh dari sisi user. Kita nggak bakal ngupload ini karena lumayan besar sih filenya nanti. Oke. Terus kita install juga NodeMon. Jadi NodeMon ini seperti yang kalian tahu yang kita pakai kemarin, itu tuh fungsinya untuk membuat proses development kita jadi lebih cepat. Jadi untuk NodeMon sendiri itu bakal refresh aplikasi kita setiap saat ada perubahan tanpa perlu kita lakuin secara manual. Jadi kalau kita nggak pakai NodeMon, itu bakal refresh-nya harus kita manual sendiri, harus pakai Ctrl+C exit dulu, terus jalanin lagi servernya. Itu terus sampai kita selesai development, dan itu bakal ganggu, apalagi kalau kita mau buat aplikasi yang kompleks. Jadi NodeMon sangat aku sarankan. Nah, untuk jalin NodeMon sendiri, untuk biar dia nge-tracking dari aplikasi kita, itu tinggal kalian panggil aja APJS ini nama yang tadi kita masukin ya, indeks utama kita, di mana APJS-nya jadi pusat middleware kita. Jadi nanti aplikasi front end itu harus masuk komunikasinya sama APJS dulu. Baru nanti kalau kita udah pakai MVC, model view controller, dari APJS ini baru ngasih ke file-file lainnya. Jadi untuk APJS. Selanjutnya yang penting itu juga APJS-nya, karena belum ada. Kita buat dulu APJS. Oke. Terus kita import terlebih dahulu Express-nya. Terus kita inisiasi, baru kita listen. Bentar aku matiin dulu ini portnya karena ganggu. Okay. Aku listen di port 5000 ya. Kalian sebenarnya terserah ya. Aku bilang kayak kemarin terserah portnya mau berapa, asal jangan sampai tabrakan. Jadi aku sama port lainnya. Jadi aku saranin pakai antara port 3000 atau 5000. Aku pakai 5000 karena port 3000 aku lagi dipakai ini. Kalau aku pakai 3000 juga dia bakal tabrakan dan bakal error. Terus kita kasih pesan kalau memang udah terhubung konsol. Sejauh ini masih sama ya. PM run dev. Nah, kita lihat sendiri dia mulai starting. Nah, dia udah berhasil untuk listen per 5000. Oke. Support. Aku tambah di sini view template. Tapi nanti ini dimasukin. Kita bakal pakai HTML biasa untuk kemarin kita pakai Thunder kan untuk nampilin request respon tadi. Jadi kali ini kita bakal lihat di mana di proses front end-nya. Untuk itu di sini kita buat folder ya namanya views.
Dan isinya itu ada 3 file dulu untuk sekarang. Index.html, habis itu ada about, habis itu ada error, untuk nanganin error. Oke. Nah, untuk isinya ini, aku buka GitHub aku dulu. Karena kita bukan mau web designer ya, kita bukan mau ngoding websitenya, dan juga kita nggak peduli sama tampilan websitenya itu sekarang. Kita mau cuma lihat gimana cara mereka komunikasi aja. Jadi aku nggak terlalu mikirin soal desain. Oke. Nah, nanti kalian buka itu, di situ ada file HTML yang perlu kita pakai, tinggal di copy aja. Jadi pas kalian udah klik views, kalian masuk index.html, nah itu ada file. Mungkin kelihatan panjang ya, itu karena stylenya, tapi biarin aja kayak gitu. Nanti kita bakal belajar gimana cara kita misahin kayak head ini sama footer. Nah, itu bakal kita belajar gimana caranya untuk di Node.js sendiri. Tinggal di copy aja, masukin ke dalam index.html. Oke. Terus error. Oke. Buat semua. Nah, sekarang kita mau itu kan, kita mau akses untuk ini gimana caranya. Jadi mungkin kita masuk ke sini, method get. Untuk sementara kita buat dulu untuk seluruh middleware itu ada di ABS, walaupun bukan bentuk yang bagus ya, karena kalau kita balik kemana harus dipisahin pakai MVC tadi. Mana yang jadi kontrol untuk ngendalin root, mana yang punya model untuk database, sama untuk view. Kalau untuk sekarang baru view sih, tapi kita fokus sama view sama router dulu untuk hari ini, terus gimana cara data itu dikirim ke dalam file itu sendiri. Terus gitu. Get slash untuk default dulu. Kembaliin 2 hal, jangan lupa request sama respon, para function, terus respon, titik send, status. Oke. Mungkin kita lihat dulu ya untuk formasi. Aku mau lihat. Kita buka 5.000. Nah, dia tampil kan. Tapi bukan ya kita masukin seluruh HTML di sini. Jadi memang bisa sih HTML. Kalau kalian mau kayak gitu, satu misalkan. Kalau nah itu bakal bisa. Tapi kita nggak mungkin ngoding HTML CSS kita di dalam sini. Jadi itulah kenapa kita harus pakai views tadi. Nah, untuk cara manggilnya itu kita nggak bisa pakai send. Namanya itu ada file. Send file. Oke. Direktorinya di mana? Di dalam sini ada views kan. Views. Terus ada index HTML. Oke. Tapi dia bakal error. Dia bakal error. Kalau kita lihat sendiri errornya itu kenapa path must be absolute or specify root to resend file. Jadi di dalam response sendiri itu harus ada satu lagi property. Itu namanya root. Di mana dia akan spesifikasikan ke kita di mana folder kita sekarang. Jadi kalau kita kayak gini aja langsung kirim nggak pakai root, nanti si aplikasi ini bakal naik ke atas paling awal, di mana letak node modus ini berada gitu, atau di atas news app sih. Jadi nggak di dalam folder ini, dia ngakses tapi di luar lagi. Jadi itu ngapa dia ngasih error. Jadi kita harus kasih tahu sama Node.js-nya kalau kita pakai relative path. Itu ada dir name namanya. Sekarang kalau gini, nanti si aku tes dulu ya, udah bener belum? Oke, ini dia tampil. Nah, jadi dari si dir name ini, dia bakal ngasih tahu sama Node.js-nya bahwa folder ini ada di dalam news app. Jadi views ini sebelum kita cari dari luar, langsung aja masuk ke dalam folder news app ini.
dirinya minat. Dia langsung merujuk sama news app. Itulah kenapa kita bisa mengakses views index HTML. Kalau kalian nggak pakai, dia bakal error kayak tadi. Oke. Selanjutnya lagi kita kan mau bot juga kan. Nah, slash bot. Mungkin kliknya nanti. Masukin dulu. Berarti sama aja. Tinggal kasih slash bot. Oh ya, ini kita lihat ya gimana kalau kita pencet dulu. Oke, dia error. Sama aja ini sih sebenarnya. Kopas. Terus ganti jadi bot HTML. Oke. Coba kita akses bot. Nah, udah bisa ya. Bot home news. Terus satu lagi itu error. Oh iya, ada redirect sama ada error. Mungkin untuk redirect, aku tunjukin redirect dulu mungkin ya. Jadi redirect ini fungsinya kalau misalkan kita nih yang akses web kita nih, ada orang yang iseng ngasih slash misalkan halo, padahal nggak ada kan. Harusnya errornya itu bukan kayak gini, bukan karena kita halo, tapi kayak ada pack. Kalau error pack gitu, kalau kalian buka akses website gitu yang kita misalkan login atau kita pencet berulang-ulang reload, nanti kan dia bakal ada kayak error gitu pesannya. Nah, itu packnya. Jadi jangan sampai user tuh ngelihat kodenya yang error, karena itu bakal biasanya bikin panik sih. Bagusnya kita akan buatin pack sendiri untuk ngasih error gitu. Atau dalam hal ini redirect. Misal, tapi untuk redirect sendiri itu harus dispesifikasikan sih sama buat misalkan buat as nih. Terus kita koma, terus respon. Oke. Kalau dari ini biasanya 303 Bang. File itu beda, redirect bukan send file lagi. Redirect ke slash about. Jadi kalau misalkan dia salah ke bot us, dia bakal langsung redirectnya ke bot. Kita testing aja ya. Mungkin aku tambahin about us. Nah, dia bakal redirect ke bot. Kita coba lagi. Nah, dia bakal langsung ke sini. Nah, terus misalkan error nih. Kalau misalnya kita buat aplikasi terus ada error kan biasanya. Nah, kita harus masuk ke error pack. Nah, itu kita nggak bisa pakai get karena nggak mungkin user tuh mau ngambil error kan. Jadi untuk get sendiri kita pakai metode lain di dalam Express ini namanya use. Dan use ini memang harus di bagian paling bawah ya dalam kasus error. Karena kalau itu taruh paling atas, kita nanti cek ya gimana bentuknya kalau kita taruh paling atas. Terus sama aja sih. Request sama respon. 04. Send file. Itu views slash error. Kita coba sekarang. Misalkan dia nggak bakal nampilin datanya. Selanjutnya itu kita bakal buat ini apa statusnya tadi. Sekarang kita lihat dulu untuk about-nya. Oke. Oh iya, untuk error-nya itu about us. Oke. Harusnya bukan ke situ, harusnya ke error file tadi. Kita ganti coba. Send file nih. Oh, ya, sorry aku salah. Harusnya pakai render gitu. Coba kita tes lagi. Nah, dia bakal ngakses file HTML tadi, di mana bentuknya salah gitu kan. Oke. Nah, selanjutnya itu mungkin kita lanjut ke file templating ya, karena
sekarang ini kita kan cuman ngasilin aja kan, kita ngambil data, habis itu kita routing lah istilahnya, cuma routing. Dan backend itu bukan cuma routing harusnya kan, dia harus ada kayak controller istilahnya. Terus gimana bisa ngambil data. Jadi untuk itu kita perlu buat itu namanya pakai view templating istilahnya itu, bukan HTML biasa. Kenapa kita pakai view templating? Karena untuk pengambil data sendiri ya, kalau kita lihat di sini style, head, itu kan rendunan kan, artinya dipakai terus menerus. Padahal sama bentuk stylenya juga, terus headnya juga gitu kan, tinggal diubah detailnya aja misalnya kan. Nah itu bakal buat proses development itu bakal panjang sih. Itu kenapa kita perlu view templating. Kalau kalian pernah pakai CI3 atau pakai Laravel, misalkan program kayak gitu, biasanya memang dibuatin dot sendiri, yang walaupun kayak HTML, tapi itu sebenarnya bukan sebuah HTML. Nah sama kayak Node.js sendiri, sama Express, mereka punya namanya EJS. Jadi untuk pakai itu, nah kita harus install dulu. Mungkin kita matiin dulu portnya. Terus kita npm install EJS. Nah, kalau kita lihat di browsernya ya, mana EJS. Kalau kita lihat di sini EJS itu sendiri itu embedded JavaScript templating ya. Jadi untuk templating menggunakan JavaScript di mana bentuknya itu kayak HTML biasa. Tapi nanti dia bakal dikelola lagi. Apalagi kalau dia punya logic kayak if else, terus ada konsata gitu, ada variabel. Nah, itu bakal dikelola lagi. Namanya tuh kayak ada JetEngine. Mungkin nanti aku jelasin lagi untuk cara kerja di belakang layar EJS ini gimana. Mungkin langsung kita lihat aja ya pemakaiannya. Oh ya, masih. Oke, udah selesai. Udah masuk ke EJS-nya. Kita run lagi, run. Kayaknya aku salah, bukan pakai render. Nah, untuk pakai view template-nya ini, kita kasih tahu dulu sama si Express-nya. Kalau kita mau pakai EJS view template ini bukan pakai HTML lagi. Sama nanti kita bakal ngubah view ini sih. Ntar aku cek dulu ya, bener nggak? Isinya set mana view template. Itu EJS. Itu cek dulu. Oh, view engine. Nah, satu lagi, jadi EJS ini bakal pakai views ya, pakai folder views. Itu kenapa aku pakai nama folder itu views. Tapi misalkan kalian nggak pakai nama itu views, kalian bisa set. Jadi set juga, terus ini viewsnya ganti jadi my. Nah, terserah kalian mau ganti nama apa. Sesuaiin sama di mana EJS kalian mau taruh di mana. Tapi aku nggak bakal pakai ini karena aku udah pakai views. Komentarin aja. Nah, sekarang kita udah masuk sini. Terus gimana? Nah, untuk itu kita perlu ganti send file ini jadi sebuah render. Karena sekarang kita nggak pakai HTML biasa lagi dan kita nggak mengirim browser itu sebuah HTML biasa namun EJS. Berarti EJS tadi harus diubah dulu kan? Harus diubah jadi sebuah file HTML baru bisa ditampilkan ke website. Karena lihat ini untuk cara kerjanya secara gambarnya itu. Nah, jadi nanti kita belum pakai data ini masih ada database kan dari MongoDB nanti belum kita pakai. Kalau kalian belum ada mungkin boleh buat dulu akunnya di mongodb.com. Nah, nanti ada sini kan. Di sini kita kelola di sini di backend-nya. Setelah dapat, nah nanti kita bakal kirim ke template ini, si hello ini. Kayak name ini kita bisa ngakses langsung. Nanti aku tunjukin bentuk gimana caranya. Nah, nanti setelah kita buat gitu, yang kita buat nanti itu bakal dikelola di template engine ini. Di template engine itu EJS yang kita install tadi, yang ada di package JSON tadi EJS itu. Nah, itu bakal ngelola file EJS-nya, diubah jadi HTML dokumen, baru dikirim ke dalam browser. Baru browser bisa nampilinnya. Jadi hasil yang ada di EJS itu nggak murni JavaScript aja. Nah, itu bakal diubah dulu. Itu namanya proses server side dalam dunia pemrograman web. Mungkin kita ganti dulu filenya ini. Aku ubah jadi EJS. Terus kita mau cek misalkan
Buat di mana ya bagus. Coba aku buat. Nah, untuk EJS sendiri, kalau kalian mau cepat ya di VS Code, kalian boleh cari extension namanya EJS. Nah, kalian bisa pakai EJS language support ini. Ini ada siapa sintaktik juga sih kayak snippet biar cepat nulisnya. Terus biasa dulu 8%. Oke. Kita mau buat konstanta nama. Oke. Terus mau kita panggilkan. Cara itu sama dengan. Jadi sama dengan ini bakal ngakses untuk sekarang anggap aja untuk sama dengan EJS ini pakai persen ini dia bakal nangkep dalam bentuk string gitu. Jadi dia bisa nampilin salah nama harusnya nama. Dia bisa nampilin bentuk datanya gimana, tapi harus dalam bentuk string. Nanti dia copy dalam bentuk string. Jadi kalau pakai function atau array itu dia nggak bisa pakai sama dengan itu ada sintak lain. Mungkin kalau kita tes belum bisa ya karena pemanggilannya juga masalah. Nah, di masalah. There's no file directory. Karena udah kita ubah, walaupun kita ganti EJS juga, kayaknya nggak bisa deh. Yes, masih error. Oke, kita harus ganti ini jadi render. Dan namanya itu namanya langsung ya, jadi index dalam hal ini. Render index. Terus lagi, nah sekarang dia udah bisa. Dan dia udah nampilin si Kevin tadi yang kita buat variabelnya dari EJS ini. Jadi kayak mirip pakai CI mungkin ya untuk EJS ini. Tapi nggak masalah, biar kalian familiar juga. Nah, tapi kita nggak mungkin kan buat backend di sini juga. Ngapain kita buat variabel di dalam sini? Karena harusnya kan itu di dalam apa tugasnya dari model ataupun controller yang ngasih data ke dalam front end biar dikelola. Bukan views yang buat data habis itu ditampilin di diri dia sendiri. Jadi tugas views itu cuma untuk mengelola aja, bukan buat data gitu. Oke. Jadi mungkin aku hapus lagi ini untuk menunjukkan kalian aja. Kalian boleh pakai yang lain ya. Mungkin kalian mau pakai array, kalian mau lihat bentuknya gimana nggak masalah. Atau objek itu bisa. Oke. Tapi aku mau ubah dulu semuanya jadi EJS ini. Buat ini juga. Oke. Coba diubah. Ini biarin aja. Sama ini juga. Sekarang jadi error. Aku harus balik lagi ke sini. Sekarang kita ganti error HTML-nya jadi EJS semua. Menjadi EJS. Oke. Nah, kita tes lagi sekarang. Oke, buat fitness. Oke. Fitnessnya masih not found ya. Berarti berasal RP kita tadi. Kenapa dia masuk not found? Karena memang belum kita buat rootnya. Untuk get sendiri, untuk get di new spread ini. Jadi kita buat dulu di dalam sini. Kita copy lagi. Create. Dan create-nya filenya juga belum ada. Oh iya, untuk create EJS sendiri aku udah masuk belum ke sini. Ya, maaf.
Oh ya belum ada ya. Bentar ya. Aku lupa kirimin datanya. Sebenarnya ini bentuk file grid itu. Mungkin aku copy dulu. Buat di sini file baru. HTML. Ini bakal error karena HTML. Aku post dulu. Oke, seharusnya udah ada sih di GitHub. Kalau kalian refresh, ya udah ada. Nah ini tinggal kopas aja. Harus form, sebenarnya form sini yang penting itu. Oke, aku anggap udah ya untuk kopas itu. Balik lagi ke create tadi. Ini berarti jadi create. Sekarang kita tes lagi. Form bot create. New script. Kayaknya slash aku salah itu. Bentar ya. Kita buka index.js dulu. Oh iya. Oh, atau samain aja. Script. Script. Oh ya belum ada. Oke. Aku hapus dulu ini. Ini bot. Oke. Oh, testnya belum ada ya untuk create. Oke, nanti aja lah sekalian untuk parsial nanti. Nah, jadi kita kan udah lihat nih bentuk gimana cara kita manggil EJS dan itu lumayan simpel ya, nggak banyak beda. Nah, sekarang kalau gitu ngapa nggak pakai HTML aja? Selain masa kegunaannya cuma untuk nampilin konstat aja kan tadi. Nah, jadi di dalam EJS ini juga bisa nampilin if else, dia bisa pakai logic yang sama kayak JavaScript. Mungkin aku tunjukin aja. Jadi misalkan nih kita mau punya apa ya? Kita kirimin data lah. Misalkan kita mau punya di index, kita mau ada objek. Objek itu berita kan berarti maaf, kita mau loop sih. Detail dulu misalkan apa ya, Mario and Sonic. Oke, habis itu snippet. Aku buat lorem dulu bentar. Terus hapus. Oke. Titik. Kalau kalian mau buat lorem itu mungkin di extension juga ada ya. Cari aja lorem. Kalau nggak salah aku dulu kemarin. Nah, ada lorem ipsum. Aku nggak tahu kenapa ada. Langsung keluar yang aku. Tapi mendingan install yang ini sih. Aku takutnya ketimpa yang aku. Nah, itu langsung bantu banget kalau kalian mau buat kalimat dummy. Oke, kita lanjut ya. Nah, misalkan kita mau baca ini ya title nambah snippet. Nah, kita mungkin data. Ini kan di dalam objek kan berarti. Mungkin aku simpan dulu. Oke. Kita masuk ke index.js. Terus kita coba di sini. Karena ini kan dikirim ke JSON. Jadi datanya ini memang bukan gini ya bentuknya. Kalau kita baca kemarin itu bentuknya JSON kan harusnya bentuk objek itu. Kita nggak bakal buat kita juga nggak bakal buat data di sini karena kita bakal pakai ngandelin database.
Tapi itu nanti kita bakal belajar, bakal buat juga database-nya. Biar kita nggak pakai kayak gini datanya. Ini data dummy aja. Oke. Untuk sama aja persen. Mungkin aku pakai JS aja langsung ya. Itu sama dengan. Nah, kita nggak perlu pakai ngakses objeknya langsung aja panggil namanya. Title. Title sama mungkin ini jadi H3. Ini H3. Ini jadi snippet. Oke. Udah belum namanya. Oke, kita lihat apakah berhasil. Finger cross. Oke, keluar ya. Jadi kita berhasil ngambil data dari si backend tadi yang dikirim, terus kita masuk ke dalam sini. Terus kita tampilin. Tapi ini masih string ya. Nah, misalkan kayak ada if else, misalkan ada array kita kirim. Ini kan masih bentuknya objek biasa, jadi kita bisa langsung akses. Gimana kalau kita bentuknya sekarang array. Nah, untuk array sendiri, kita harus pakai file save error sih. Mungkin kita ganti jadi dibuat ya. Atau dibuat aja dulu. Mau bentuknya array objek. Mana buat? Ada 3 atau itu sama aja pakai ini. Dua, tiga aja, ganti nama Mufis 2 sama Mufis 3. Oke. Nah, sekarang kita mau akses ini pakai cara yang sama ya, nggak bisa lah sebenarnya. Tapi kita lihat dulu nggak kenapa dia bentuknya gimana kalau memang nggak bisa. Aku mau lihat, matiin dulu mungkin. Kita cek sama-sama. Refresh. Nah, dia bakal error ya karena memang nggak bisa sih bentuknya array gitu langsung diakses. Jadi kita harus pakai yang aku bilang if else tadi. Jadi kita coba pakai if else di dalam sini. Dan memang agak berantakan sih kalau pakai if else itu. Tapi nggak apa-apa untuk belajar. Bentuknya sama, jadi persen. Kayak kalian pakai, kalau pakai CI juga gini bentuknya. If else, kita cek dulu apakah data yang kita dapetin tadi itu bentuknya udah benar atau belum kan. Kita mau lihat array ini. Oke. Array kan, berarti kita harus cek variabelnya dulu. Panjangnya berapa, bisa nggak kita ngambilnya. Untuk ngecek length-nya berarti array kan. Oh iya, sorry. Ini harusnya dalam variabel, kita nggak bisa ngecek panjangnya. News. Terus, oke. Nah, sekarang kita bisa ngecek panjangnya. News itu titik length. Apakah lebih dari 0 panjang? Kalau dia memang udah lebih dari 0, baru kita bisa lanjutin datanya. Soalnya kalau dia kosong kan, harusnya error kan. Harusnya dia nggak nampil apa-apa. Takutnya malah di-render yang kosong arraynya. Oke. Tutupnya kayak gini. Terus yang kedua, ini belum bisa dipakai langsung ya. Kita harus loop dulu. Jadi kalau di dalam JavaScript itu ada namanya for each. Fungsi for each untuk ngeloop array. Bisa kita pakai di sini di news titik for each. Nah, itu ada langsung. Ini for each dan ini salah. Oke. Itu dulu. Buka lagi persen. Ya memang agak ribet memang sih. Oke. Coba. Oh.
Nah, setelah ini kita udah bisa akses, kita ganti jadi item aja. Baru kita bisa masukin H3 tadi sama P tadi. Aku ambil dari sini aja. News kan. Tapi kayaknya ini masih salah. Sebentar. Kita coba dulu ya. Item titik title terus titik snippet. Title snippet. Kita coba di about. Refresh. Oke, dia masih error. Karena aku kirimnya newsnya itu belum dalam bentuk objek ya. Jadi dia error. Harusnya bentuknya objek. News titik 2 news. Sebenarnya kalau dia sama namanya itu nggak perlu 2 kali ya, karena di JavaScript dia bakal nganggap sama, tapi biar lebih mudah aku gini aja, news gitu. Oke, kita coba. Nah, sekarang udah bisa tampil. Jadi memang dalam website itu kalau kita mau ngirim data, kalau kita mau ngambil data, walaupun dalam bentuk form, walaupun dia tuh bentuknya gambar, dia terus pasti kirim maupun diterima terus betul dalam bentuk JSON, karena itu cara mereka berkomunikasi. JavaScript Object Notation tadi. Mungkin kalau kalian masih bingung tentang JSON, kalian cari aja di internet biar lebih jelasnya lagi. Tapi itu cara komunikasi antar website. Jadi setelah itu kayak string sih bentuknya. Aku tunjukin aja. JSON. Bentuk JSON tuh kayak objek tapi string dia. Itulah kenapa dia harus diubah dulu bentuknya, diregenerasi dulu. Kalau kita kemarin kan pakai JSON dulu kan, tapi karena kita di sini langsung kirim objek, jadi nggak perlu kayak gitu. Tapi kalau kita udah pakai database, nah itu harus diubah dulu pakai JSON. Tapi itu nanti aja. Terus sekarang kita pakai objek biasa aja, karena nanti ini bakal dipisah juga kan untuk pakai di database. Oke. Oke, kita udah berhasil ya untuk nampilin home news sama buat home news itu objek biasa, buat nih objek array. Dan ketiganya bisa. Oke. Tapi kayaknya kurang tepat sih kalau buat ditaruh di sini. Pindahin sebentar ya. Oke, ganti dulu. Ini oke, lebih cocoknya di itu sih di get. Sekarang kita ganti. Kenapa dia berhenti? Sekarang kita cek lagi, harusnya udah hilang, balik ke home news. Oke, lebih cocok sih karena home news nyampilin semua berita kan. Belum bagus bentuknya. Oke. Nah, kayak logika ini nanti bakal dikelola sama view template tadi, view engine tadi. EJS tadi dikelola dulu baru dijadiin sebuah HTML biasa. Kalau kalian inspect, ini bentuknya bukan logic lagi ya. Ini bentuknya udah jadi HTML biasa sekarang. Oke. Dijadiin HTML dulu, baru nanti dikasih ke dalam website. Jadi bukan EJS juga. Mirip sama itu sih. Caranya juga mirip sama kayak React atau ya framework apapun lah sebenarnya mirip kayak gitu bentuknya. Yang ada kayak titik blade misalkan kalau di Laravel atau titik PHP itu bentuknya memang kayak gitu. Dia bakal diubah dulu jadi HTML biasa baru bisa ditampilin. Oke. Mungkin kita next itu oh iya, yang simple lagi itu title ya. Semuanya itu harus ganti titelnya jadi bukan web news saja. Kita mulai dari mulai header. Hapus dulu, copy. Sekarang kita bakal ngirimin datanya ke sini. Oke. Caranya sama aja sih sebenarnya. Ini tinggal kita tambah baru lagi, namanya title, compact.
home aja lah. Terus tinggal akses aja di sini pakai EJS. Oh ya, sama dengannya jangan lupa. Terus kita coba dulu. Nah, dia bakal jadi home. Lanjut lagi ke bawah. Copy aja ini about. Script. Great news. Oke. Oh ya, errornya belum. Oke. Kita lupa bot new script. Not found. Oh ya, errornya belum aku pakai ini. Tuh. Coba lagi. Oke. Udah semua ya. Nah, yang great news. Oke, nah harus kita ubah sih CSS-nya. Kenapa nggak aku pindahin? Karena itu random juga. Jadi kalau kita udah pakai JS, kita jangan kayak ngasih style semuanya juga. Bukan gini aja ya, termasuk pakai nanti ada cara memang. Jadi gimana kita bisa misahin style. Tapi untuk sekarang kita biarin stylenya di dalam head aja. Nah, yang mau aku lakukan sekarang mau aku pisahin si komponen ini. Footernya belum ada ya. Nah, aku kasih footer juga. Kelola oleh terserah kalian mau kelola sama siapa aku SK 2023. Mau nama kalian juga nggak masalah. Kalau aku cek dulu. Oke. Nah, sekarang mau kita pisahin kan. Nah, untuk misahin bentuknya sendiri, nanti ada folder ya, namanya itu partial, di mana itu bakal misahin dan juga bantu kita untuk import atau manggil file folder tersebut, folder partial tadi ke dalam aplikasi kita. Jadi kita pecah dulu. Pecahnya itu pakai folder partial. Jangan di luar. Dalam view juga itu buat folder namanya partial. Oke. Nah, di sini kalian ada 3 hal. Pertama ada head HTML, EJS, head.EJS. Terus info lagi navbar ya. Ya ini navbar sama footer. Ntar aku cek kita waktu udah update belum itu. Oke, kayaknya udah ya. Oke. Terus udah jalan di sini nanti kita bakal mindahin yang bagian-bagian tadi. Mungkin kalau kalian yang familiar pakai framework, kalian udah paham ya maksudnya. Tapi aku jelasin lagi. Itu artinya untuk parsial sama view ini. Jadi bagian-bagian yang rendunan atau bagian-bagian yang sering dipakai, yang bentuknya sama pada setiap pack, daripada kita kopas tadi, dimana kalau kita ada 10 pack gitu harus kopas satu-satu, itu bakal ngabisin waktu. Kita pisahin, yang sama itu kita taruh di file masing-masing. Nanti tinggal dipanggil sama file yang memang butuh hal yang sama dengan file-file lainnya. Dalam hal ini di file EJS ini. Jadi footer nanti bisa kita pakai di pack lainnya tanpa perlu buat 2 kali atau 3 kali atau 4 kali gitu bentuknya. Nah, caranya itu simple juga ya. Sampai mirip-mirip juga kayak di Oke, aku kontrol aja langsung. Kenapa diputar? Sorry. Di head. Oke, kita punya head. Biarin sekarang website title. Terus kita panggil. Kita coba dulu ya. Aku tutup yang lainnya biar
Cuman indeks. Ini kan udah hilang kan indeksnya. Nah, untuk manggilnya itu cukup mudah ya. Jadi yang aku bilang tadi, kita nggak bakal pakai sama dengan. Kenapa kita nggak pakai bakal selalu sama dengan? Itu karena si EJS ini, ketika dia pakai sama dengan, dia bakal bukan ngubah sih. Dia bakal ngakses variabel tersebut dalam bentuk string. Jadi ini kan kalau ini diubah jadi string, kan bentuknya bakal salah kan, karena HTML itu bukan string. Itulah kenapa kita pakai minus tadi. Jadi dia bakal ngasilin data yang memang mau kita pakai. Dalam hal ini HTML biasa. Terus manggilnya itu ntar aku cek dulu. Oh, include, sorry. Include aksesnya di mana? Ini di dalam folder, berarti di titik slash faksial juga. Klik EJS. Kita coba dulu. Kita refresh lagi, harus tetap sama. Oke. Ini ada yang salah. Include. Oh iya, cuma JS-nya. Oh, string, sorry. Oke, tetap sama. Tadi aku ubah jadi absolute path biasa, tanpa ngubahnya jadi string dulu, jadi di error. Oke. Sekarang, apalagi footer ya tadi. Footer, setnya udah. Oh ya, navbar. Oke. Bisa yang juga. Panggil. Footernya ini, aku lihat dulu. Oke aja. Nah, kalau kita tes dulu. Jadi masih sama ya. Oke. Tinggal footer. Footer. Oh. Coba. Nah, oke, udah muncul. Nah, berhasil ya, tiba-tiba tinggal kita aplikasiin sama yang lainnya buat error sama klik. Oke. Dan ya, ini jadi buat gampang benar kan. Kita lihat apa filenya sekarang lebih linear, kita juga udah tahu apa sih yang buat dia beda, yang lainnya sama kan. Kalau kita lihat tadi sebelum dibuat tadi, kalau kita lihat kenapa create misalnya, create terus error. Nah, ini kan kayak berantakan benar, panjang benar si error aja. Padahal sebenarnya sama aja sih sebenarnya bentuknya itu. Cuman yang ada beda kan, cuman ini sebenarnya kan isinya. Tapi karena ada nafsa masanya jadi panjang. Jadi tinggal kita ganti aja. Mungkin aku ganti create dulu. Gua hapus tagnya juga. Oke. Amin. Terus oke, kita coba yang create sekarang. Apakah udah bisa? Oke, dia udah bisa ya, udah berubah bentuk. Gak kayak tadi lagi. Oke, terus create. Oh ya, bot.
Oh, buat belum ada titel. Well, oke. Hapus dulu ini. Bah, nggak bisa body. Mungkin habis ini aku tunjukin dulu untuk MongoDB-nya. Untuk bisa database. Bentar, sorry, bentar ya. Oke, sorry. Oke, terus buat juga. Kita refresh. Oke. Sekarang udah sama semua ya. Buat that means. Oke, jadi kita udah berhasil ya untuk gimana cara kita ngambil data dari aplikasi kita middleware, terus gimana cara kita ngampilinnya, gimana cara kita pakai AJS, terus kita pisahin datanya di dalam model Vue sendiri. Oke, begitu hari ini kita fokus untuk Vue dulu sama AppJS. Nah, nanti besok kita bakal belajar gimana caranya untuk pakai middleware sama database. Mungkin aku tunjukin dulu itu untuk loginnya. Sebenarnya itu tadi. Kayaknya aku nggak bisa ngelakuin lagi karena udah banyak akun. Jadi mungkin yang kemarin itu nggak perlu lagi ya. Ini untuk yang baru aja. Jadi silakan kalian buat akun MongoDB. Jadi kita belajar sama database dan nggak perlu takut ya, dia nggak bakal kayak SQL ataupun pakai kayak Postgre di mana kita harus belajar dari nol. Untuk MongoDB sendiri itu namanya NoSQL. Jadi NoSQL itu database yang bentuknya itu nggak sama kayak SQL linear gitu. Jadi dia bentuknya lebih kayak dokumen sih bentuknya, itu dokumen. Jadi dalam MongoDB NoSQL itu sendiri ada kayak istilahnya dokumen sama dot titik gitu. Jadi dia lebih simpel sih dan memang cocok untuk project kita kali ini. Udah nggak? Oke, nah, untung dia masih belum bisa. Nah, ini terserah kalian pilihnya apa, terus tipenya itu exploring aja untuk sekarang. JavaScript, profil lagi JavaScript, finish. Nah, nanti kalian bakal dibawa ke sini. Tunggu sebentar, agak lama memang. Oke. Oh, aku udah database. Nah, mungkin ini ya, nanti kalau kalian baru buat, nanti kayak ada kayak konfigurasi dulu. Kalian pilih yang gratis aja, pokoknya yang free, jangan sampai bayar. Pilih free, terus ada servernya terserah. Mau pakai AWS, mau pakai Google Cloud, terserah kalian mau pakai apa. Tapi lokasinya kalau aku saranin jangan yang terlalu jauh-jauh ya, kayak di Amerika atau di Eropa. Kalau aku pakai server Singapura sih di sini. Kalau kalian mau pakai Jakarta, ya Jakarta ada sih kalau nggak salah. Jakarta, boleh pakai yang Jakarta aja biar lebih cepat. Aku lebih stabil sih kemarin, Singapura aku pakai Jakarta agak nge-lag manggil datanya. Oke, terus kalau udah, nanti kalian masuk ke network access. Nah, ini edit dulu. Mana ya? Enggak harus. Ini. Nah, nanti gini, ketika kalian masuk ke sini, nanti udah ada IP pasti di sini. Kalau kalian udah yang baru buat kan. Nah, itu kalau kalian bisa langsung pencet aja ini, allow access from anywhere. Ya, habis itu confirm. Karena kita ini kan cuma mau develop aja sama mau lihat bentuknya datanya gimana kan. Berarti untuk sekarang keamanan itu kita singkirin dulu lah. Nanti aja kita mikirin keamanan. Yang penting datanya bisa masuk untuk sekarang. Dia memang lama pendingnya, biarin aja nanti selesai juga. Oke, itu udah aktif. Oke. Nah, bentuknya itu collection sih database. Nah, dia ada isinya itu collection.
terus ada dokumen, ini dot, biasanya aku nyebutnya dot gitu. Kurang lebih gini sih nanti bentuk data yang kita bakal buat. Kalian bisa buat database lagi misalkan. Oh, nggak apa-apa, ini akun dummy aku juga. Misalkan blog. Oke, dia bakal buat baru lagi query blog. Oh ya, dan biasakan itu ya, kalau bisa pakai bahasa Inggris dan yang ada pluralnya. Maksudnya itu kayak ada tambahan S kalau dia jamak. Kayak blog ini kan blogs. My konteks nih harusnya salah sih, harusnya konteks sama konteks di sini. Karena memang bentuk dari MongoDB sendiri dia otomatis kalau kita pakai codingan nanti kita buat sebuah skema, nanti dia bakal nyari jamak, kata jamak dari kata yang kita buat. Jadi misalkan kayak blog jadi blogs, kontak jadi kontaks gitu. Oke. Kalau lebih itu sih untuk persiapan nanti untuk besok. Jadi kita bakal lebih dalam lagi sih, karena kita bakal buat CRUD, create sama update sama delete. Terus kita bakal buat middleware sama pakai data real time di database. Mungkin itu aja dari aku tuh sekarang. Aku kembali ke MC. Baik, terima kasih banyak pada Kak Zidan atas penyampaian materinya yang tentunya itu sangat bermanfaat bagi kita semua. Acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab kepada para peserta. Jika ada pertanyaan boleh ditanyakan di kolom komen atau raise hand atau langsung menghidupkan mikrofonnya. Oke, izin bertanya. Dan Oke, silakan. oke, dalam dalam materi ini kan ada sih sempat terpikir aku. Kayak mana kalau seandainya kan ini bukan ini tidak terlalu ke codingan ya, tapi ini kayak ke konsepnya gitu. Kalau seandainya contoh lah blog itu kan ibarat kata kita setiap hari nulis. Oh ya sebelumnya tadi tuh yang dikasih contoh tuh itu tuh statis atau dinamis tuh. Kan misalnya, baik kan tadi itu kan ada movie satu, movie dua, movie tiga ya. Nah, kalau seandainya kan ingin mengubah atau menambah, mungkin mungkin ada movie 4, itu tuh yang bakal diubah tuh secara codingannya atau mungkin ada sisi dari website yang lain untuk mengatur website yang dibaca oleh pengguna gitu. Oh, oke. Jadi kalau kita mungkin ini ya posisinya kita misal kita mau nambah ya, misalkan gitu, nambah data. Nah, jadi dari front end itu nanti dia bakal ngasih kayak request ke dalam server kita yang kita buat API tadi, aplikasi kita tadi. Nah, itu bakal baca. Jadi si klien ini kita sebagai user ini nambah apa dulu nih? Nanti dia ngecek di header di kayak slash script news. Oh, ini buat berita baru. Nah, nanti masuk ke dalam database. Kalau di database gitu masuk aku di API kita yang sederhana ini, dia langsung masuk sih kalau udah benar sesuai headernya. Maksudnya aku slashnya itu udah benar. Nanti dia langsung masuk ke dalam permintaan ke dalam API tadi. Nah, dari API tadi dia bakal terhubung ke database. Terus dia ngasih tahu ke database kalau kita nambahin data baru, berita baru gitu. Dikirim, masuk ke database berita baru tadi, titelnya apa, segala macam, kontennya apa. Nah, database bakal nge-refresh, terus dibalikin lagi responnya ke dalam server tadi. Kalau dia memang berhasil, refreshnya tadi udah berhasil namanya data, bakal dikirim lagi ke dalam dari backend, kirim ke front-nya lagi. Pesan Anda berhasil gitu. Tapi pesan Anda berhasil itu harus ditangkap juga sama front-nya. Jadi di dalam front-end itu benar-benar cuma nangkap sama ngirim database. Jadi memang terpisah jalannya itu. Sementara untuk backend-nya sendiri itu lebih dia bakal komunikasi sama database-nya. Terus bakal komunikasi sama kita juga. Jadi jembatannya gitu. Oke, oke. Berarti front end yang dari sisi pengguna, dari sisi kita itu sebagai apa sih? Pengguna. Maksudnya itu kayak bukan bukan orang yang menambahkan ya. Berarti dalam front end itu berarti front end itu disiapin kayak ruangnya gitu. Misalnya konten movie. Konten movie itu kan bisa sampai 4 atau sampai 5. Berarti kita cuma nyiapin ruangnya. Jadi dari sisi admin ya kan. Dari sisi admin itu bisa nambah-nambahnya sampai berapapun gitu.
Nah, iya, belum C itu. Jadi memang kalau makin kompleks ya aplikasi, kalau kau bilang tadi berarti dia ada admin pack berarti kan yang nanganin berapa banyak berita yang bisa dimasukin dari user biasa saja gitu kan. Nah, itu biasanya lebih kompleks lagi sih. Berarti database-nya terpisah biasanya dari admin sama database si user tadi. Biar dia tidak ganggu yang inti istilahnya itu database inti. Itu sih biasanya. Untuk aplikasi yang lebih kompleks. Ya memang C itu bentuknya. Jadi misalkan batas film itu 10, berarti cuma dari user itu cuma bisa masukin 10 film gitu. Atau kalau ditambah berarti misalkan harus bayar lebih, baru bisa ditambah C itu. Berarti semua website yang bersifat apa sih yang bisa berubah-ubah tuh dinamis tuh kayak gitu ya? Iya, rata-rata memang C itu sih website harus apa? Kalau nama-nama itu biasanya memang harus komunikasi sama backend-nya, bukan front-nya sih yang ubah. Karena cuma request front-nya cuma bisa request B. Mereka tidak bisa nge-handle ke database-nya, tidak bisa langsung. Harus ada akses sendiri lewat backend itulah. Berarti ada dua backend yang saling berkomunikasi. Misalnya berarti itu komunikasinya admin database database itu ke database front end baru database ke front end gitu. Eh, Kalau dia modelnya itu ya kayak ada admin pack-nya, ya bisa jadi ada dua database. Tapi kalau misalkan dia itu cuma aplikasi biasa aja kita buatnya cuma satu database bisa cukup. Gitu. Oke oke dimengerti. Makasih Dan. Oke. Pada peserta, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Baik, sepertinya tidak ada yang ingin bertanya lagi dan semua sudah paham. Langsung saja kita masuk ke sesi dokumentasi. Dimohon kepada seluruh peserta agar menghidupkan kameranya. Kepada Pubdoc boleh diambil alih. Oke, aku ambil alih ya. Buat seluruh peserta boleh menghidupkan kameranya. Oke, aku langsung aja ya. Boleh pose dulu. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Oke, makasih. Baiklah teman-teman semua, tidak terasa kita telah di penghujung acara pada hari ini. Terima kasih banyak sekali lagi kami ucapkan kepada Kak Zidan atas penyampaian materi dan ilmunya yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Saya mewakili panitia mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada para peserta yang begitu antusias mengikuti rangkaian acara pada pagi hari ini. Dan juga kepada panitia yang begitu hebat sehingga acara pada hari ini berjalan dengan baik. Izin mengingatkan bahwa besok, Minggu 30 Juli 2023, akan dilanjutkan dan masih menjadi rangkaian pada acara SK Innovation 2023. Diharapkan kita semua masih dapat berjumpa pada hari esok.
Baik, saya Isbatudinia selaku Master of Ceremony memohon maaf atas kesalahan dan kekurangannya. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Zidan, terima kasih panitia. Terima kasih Kak Zidan. Terima kasih Bang Gede, Kak Fauzan.